Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hingga hari ini kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita bisa menjalaninya dengan lebih maksimal, dengan lebih banyak ibadah, dengan lebih khusyuk, dan tentunya agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ini menekankan kepada kita bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan kita wajib menuntut ilmu menurut sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Yang artinya adalah setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu. Maka ini menjadikan sebuah PR besar bagi kita agar terus menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Dengan menuntut ilmu, kita bisa mendapatkan bekal untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Selain itu, menuntut ilmu juga sangat penting dalam fase-fase kehidupan kita yang terberat. Karena sebagaimana Nabi Musa yang disuruh menuntut ilmu oleh Allah kepada Nabi Khidir, ketika fase-fase terberat dalam hidup, kita harus menuntut ilmu karena membutuhkan ilmu untuk bisa menjalani semua itu. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana kamu akan bersabar jika kamu tidak mengerti ilmunya? Maka bahkan untuk sesuatu seperti bersabar, seperti taat kepada Allah, kita membutuhkan ilmu." Dan menuntut ilmu juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Contohnya adalah sahabat Jabir yang dia harus berjalan selama sebulan hanya untuk bisa mendengarkan satu hadis. Ini baru satu hadis. Karena di zaman itu transportasi adalah sangat susah, tidak seperti di zaman sekarang. Maka dia harus berjalan 1 bulan agar bisa menikmati satu hadis. Sedangkan kita bagaimana? Kita memiliki banyak fasilitas. Kita bisa menaiki kereta, menaiki pesawat untuk bisa pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, atau ke yang lainnya, ke negara-negara lainnya untuk mencari ilmu. Atau kita juga bisa menaiki mobil atau motor untuk mengikuti kajian. Tetapi kita masih beralasan, malas untuk menuntut ilmu. Terutama ilmu agama yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena merupakan pondasi dari iman kita. Selain Jabir, ada juga ulama kita ya, yaitu ulama Asy-Syu'bah, yang dia itu harus menjual barang-barang di rumahnya untuk bisa menuntut ilmu. Kemudian ada juga ulama yang lain yang bahkan harus menjual rumahnya untuk bisa menuntut ilmu. Maka ini menjadikan kita sebagai contoh ya, supaya kita tetap semangat untuk menuntut ilmu karena kita memiliki fasilitas yang lebih banyak dari mereka. Dan menuntut ilmu di zaman sekarang itu lebih mudah. Contohnya kita bisa mengakses melalui YouTube, melalui podcast, dan banyak yang lainnya. Ustadz-ustadzah juga banyak yang mengupload videonya ke YouTube dan mengadakan kajian melalui daring. Jadi bagaimana kalau misalnya kita masih juga malas menuntut ilmu? Bagaimana pertanggungjawaban kita kelak di akhirat? Sahabat-sahabatku sekalian dan saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menambah kecintaan kita terhadap ilmu. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, pasti akan Allah mudahkan menuju surga.
sebagaimana sabda dari Rasulullah, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan atau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang tidak ingin dimudahkan jalannya menuju surga? Maka semangatlah dalam menuntut ilmu, semangatlah menyebarkan ilmu, sebagaimana para ulama kita dulu senantiasa semangat menuntut ilmu, bahkan di usia tua sekalipun. Banyak para sahabat yang baru masuk Islam ketika usianya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, tetapi mereka tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat menghafalkan hadis dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Maka kita harus meniru orang-orang terbaik, generasi terbaik. Dan generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi adalah generasi saat Nabi masih hidup dan generasi tabi'in, yaitu generasi sesudah para sahabat. Dan kita harus mencontoh mereka supaya kita juga bisa menjadi khairu ummah, yaitu umat yang terbaik. Menuntut ilmulah dimanapun dan kapanpun, di usia muda maupun usia tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.